Okay, hello semuanya. I am Emma and my colleague Wiwit. Welcome to our podcast, our first podcast. We call it Kamsahamnida. We're gonna be talking about nuclear energy, about radioactive materials, and everything about ionizing radioactive sources, including the utilization, benefit, and risk. But don't worry, we talk in Indonesian because we are Indonesian, of course. Jadi kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Dan terima kasih sudah mengikuti atau akan menonton podcast kami ini. Kami sebenarnya saya dan rekan saya kita bekerja di government, di pemerintah untuk bidang nuklir, dan dalam podcast ini kita hanya ingin untuk sharing karena kita pikir kaula muda juga harusnya tahu tentang apa itu nuklir, tidak hanya mengenai resiko atau mungkin yang generally orang tahu tentang nuklir hanya tentang bom nuklir. Jadi kita mau kasih pencerahan agar tahu positif dan negatifnya dari nuklir. Rekan saya Wiwit. Oke, terima kasih, my colleague Emma. Ya, dia ada rekan kerja saya ya di salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi tentang pengawasan tenaga nuklir ya. Ya, kami sudah sekitar 12 tahun ya di lembaga pemerintah itu, dan kemudian kami mencoba Udah untuk tua ya Pak ya, 12 ya, tahun. saya sih enggak, saya masih muda, makanya saya kasih nama ini channel namanya Kamsamnida gitu. Kaula muda mengawasi dan membahas nuklir dengan aman gitu ya. Ya meskipun sekiranya dipaksakan gitu, tapi setidaknya ada singkatan gitu ya, Kamsamnida gitu, yang kemudian kita dapat artikan juga sebagai terima kasih gitu ya. Dan terima kasih telah bergabung di channel ini. Semoga channel ini bermanfaat. Kita akan mencoba untuk sharing ilmu pengetahuan agar kita semua bisa lebih familiar dengan pengawasan tenaga nuklir ya, karena kami memang di bidang pengawasan tenaga nuklir gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat ya di background saya ini tentang versi Bandung ya, karena saya adalah seorang bobotoh ya, pendukung Persib. Saya memilih untuk melakukan sesuatu hal yang semoga bermanfaat, yang bernama juga Boga Lakon ya, Bobotoh Gaduh Layanan Konsultasi. Jadi mari kita konsultasikan tentang pengawasan nuklir dalam hal ini, bagaimana cara mengawasinya dan bagaimana agar penggunaan nuklir itu bisa kita gunakan dengan aman. Nah, dalam part 1 ini kita akan mencoba untuk menjelaskan apa itu nuklir terlebih dahulu. Ya, pertama itu apa itu nuklir, gitu, apa kaitannya dengan radiasi, bagaimana sejarah bisa ada nuklir di Indonesia, dan bagaimana pengawasannya di Indonesia. Nah, kemudian nanti akan ada part 2, part 3, dan sebagainya akan mencoba untuk case study ya, dan dengan berbagai macam judul gitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan selamat menikmati pembahasan kita. Kamsahamnida. Oke, di episode yang pertama ini kita mau memberikan informasi kepada kaula muda. Kita sama-sama sharing tentang apa sih nuklir sebenarnya gitu. Kenapa kata nuklir itu sangat identik dengan yang biasanya kita selalu bilang, oh ada bom nuklir atau ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sebenarnya apa sih nuklir gitu? Apakah nuklir itu hanya sebatas sebatas energi yang hanya digunakan untuk sebagai sumber energi listrik, atau sumber permasalahan seperti bom gitu. Itu yang ingin kita berikan pencerahan gitu, atau kita sharing informasi. Sebenarnya nuklir ini tidak hanya digunakan untuk sebagai pembangkit listrik atau menghasilkan listrik atau energi. Nuklir digunakan juga untuk di berbagai aplikasi seperti di bidang industri dan medik. Di industri, nuklir digunakan di berbagai industri digunakan untuk gauging atau sebagai alat pengukur, kemudian pendeteksi, dan di kesehatan nuklir juga digunakan untuk diagnostik dan juga terapi gitu. Mungkin Wiwit bisa menambahkan. Jadi Jadi nuklir itu tidak hanya sekedar kalau kita lihat nuklir, oh kita nggak punya nuklir loh, karena kita kan nggak ada PLTN gitu. Padahal kita punya nggak, Wid? Kita punya nggak nih PLTN? PLTN sampai saat ini belum ya, tapi kalau research reaktor ya ada ya 3 di Indonesia ini ya. Nah, sebelum ke sana mungkin kita lihat mungkin semacam bagaimana sih kalau misalnya kaula muda pertama kali mendengar nuklir. Sebagian besar orang lebih mengenal nuklir itu bagaimana kaitannya dengan bom gitu ya. Ya
tak bisa dipungkiri juga ya, memang titik tolak mungkin dari situlah ya. Pada waktu itu 6 Agustus 1945 ya, Little Boy ya, bom kotor itu, bom nuklir itu diturunkan gitu dari pesawat ya di Nagasaki, di Hiroshima ya. 6 Agustus itu di Hiroshima ya. Kemudian 9 Agustus 45 itu di Nagasaki ya. Yang kemudian 15 Agustus ya 45 Jepang menyerah gitu ya kepada sekutu waktu itu ya. Nah, dimulai dari situlah banyak orang yang mengenal nuklir ya, termasuk juga dari Indonesia mungkin tak pernah mengenal sebelumnya tentang nuklir ya, meskipun pemanfaatannya sudah dilakukan sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengawasi nuklir kalau misalnya kita tidak mengetahui apa itu nuklir itu sendiri gitu ya. Nah, dari yang disampaikan oleh tadi rekan saya ini gitu ya, Pak Emma ini tentang nuklir ini. Nah, kita bisa mengetahui gitu bagaimana di awal mulai nuklir ini bisa digunakan oleh kita di fasilitas medik maupun industri gitu ya. Nah, dari sekian banyak kekurangan atau ketidakmanfaatan nuklir semacam tadi dari bom itu gitu ya, untuk kemudian sekarang kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Nah, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai ilmu tentang nuklir itu sendiri gitu ya. Nah, dalam hal yang lebih mudah gitu ya, yang kaula mudah bisa dipahami secara singkat gitu ya. Kita pasti mengenal kalau kita ke rumah sakit ada yang namanya X-ray gitu ya. Nah, itu dalam undang-undang kita nomor 1097 ya, ketenagaanukliran itu termasuk ke dalam kategori ketenaganukliran karena memang berkaitan dengan ketenaganukliran gitu ya. Nah, setelah kita nanti misalnya membahas tentang nuklir, barulah kita bahas mengenai mengapa harus diawasi gitu ya, karena memang ada efek-efek radiasi yang berbahaya. Mungkin segitu dulu ya gitu kan ya. Silahkan dari rekan saya, Emma apa mau tambahkan? Mungkin kita perlu lihat dulu atau kasih informasi dulu ke perbedaan antara energi nuklir itu, energinya adalah energi yang mengionisasi atau pancaran energi dari suatu material yang bisa mengionisasi, yang kita sebut ionizing radiation sources, radioactive sources, atau kalau dalam bahasa Indonesia sumber radioaktif gitu. Nah, sumber radioaktif ini ada yang natural terdapat di alam, juga ada yang man-made. Sumber ini menghasilkan suatu radiasi atau gelombang yang sifatnya itu berbeda dengan gelombang lain, karena dia bisa mengionisasi materi yang dilewatinya, termasuk sel hidup manusia atau binatang atau benda lain, materi yang dilaluinya, semua materi yang dilaluinya bisa diionisasi, sehingga disitulah letak resiko dari adanya energi atau gelombang sumber radioaktif ini atau energi nuklir ini. Karena dia bisa mengionisasi materi yang dilaluinya, jika melewati sel tubuh manusia, itu bisa menyebabkan kerusakan sel gitu. Makanya energi ini harus dalam penggunaannya kita harus menggunakan dengan hati-hati dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang kalau dalam bahasa teknisnya kita sebutnya persyaratan proteksi radiasi begitu. Dan ini berbeda ya dengan radiasi kalau biasanya kalau kita lagi ada forum dengan masyarakat, kemudian kita tanya, tahu nggak radiasi itu apa? Pasti rata-rata bilang, oh radiasi dari handphone, oh radiasi dari microwave gitu, radiasi dari televisi gitu kan. Nah, itu yang berbeda antara radiasi yang disebutkan tadi dengan radiasi yang diawasi penggunaannya di Indonesia dan di berbagai negara karena memang memiliki resiko yang cukup tinggi gitu. Jadi, kalau radiasi yang dihasilkan oleh sumber lain selain sumber radiasi pengion seperti microwave, kemudian gelombang yang radiasi dari handphone itu tidak mengionisasi. Nah, kalau radioaktif material ini atau sumber radioaktif ini dia mengionisasi. Itulah kenapa perlu kita awasi gitu.